Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Kejadian 18 ayat 32, demikian firman Tuhan. Didok si Abraham ulang madamuruk ho ale Tuhan, hum sanolion noma dokonoku, bia muda adong dapot hum 10 halak sajo. Didok Tuhan muda adong 10 halak na somarsala, nada pola abis konotku kotai. Dalam bahasa Indonesia, Kejadian 18 ayat 32 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini diawali dengan pertemuan antara Abraham dengan Tuhan. Ketika ada utusan Tuhan singgah di rumah Abraham. Kemudian setelah dijamu oleh Abraham, para malaikat itu menceritakan rencananya untuk membuat sebuah hukuman kepada Sodom. Kenapa menjadi dihukum? Oleh karena banyaknya orang bersalah di sana. Banyaknya kesalahan daripada orang-orang di Sodom. Kemudian di dalam syafaatnya, permohonannya, Abraham mengatakan, ya Tuhan, jikalau ada 50 orang benar di sana, apakah engkau akan menghukumnya? Namun Allah mengatakan, sekali-kali tidak, saya tidak akan menghukumnya. Kemudian Abraham menurunkan lagi dan mengatakan, jikalau ada 30 orang benar di Sodom, apakah engkau akan menghukumnya? Dan malaikat itu mengatakan, sekali-kali tidak. Kemudian Abraham mengatakan, kalau ada 20 orang, dan dikatakan sekali-kali tidak. Kemudian dengan sebuah kalkulasi, kota yang besar, yang padat penduduk, kemungkinan akan ada 10 orang, itu dalam pemikiran dan benak daripada Abraham. Maka dia mengatakan, jikalau ada 10 orang, apakah engkau akan merusak kota itu? Maka dikatakan, sekali-kali tidak. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pernyataan ini merupakan syafaat di mana Allah adalah seorang sosok, ataupun Allah itu adalah sosok yang penuh dengan kebenaran dan penuh dengan kekudusan. Allah tidak menyukai kepada tindakan yang cemar, tindakan yang membuat sakit hati Allah. Oleh karena itu, keberdosaan itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kemudian Abraham pada firman ini memperlihatkan bagaimana kebaikan Allah untuk memaafkan dan melepaskan orang benar. Namun meskipun demikian, dia menawar dari yang tertinggi sampai kepada terendah, angka terendah. Namun Allah mengatakan tetap akan mengasihi kota itu. Bagaimana mungkin kota yang besar tidak memiliki orang yang benar? Namun itulah kenyataan di dalam kota Sodom. Namun yang terpenting daripada apa yang kita lihat pada firman Tuhan pada saat ini adalah Allah tetap menghargai dan Allah akan melepaskan orang benar dari hukuman yang akan diberikan oleh Allah. Ini merupakan jaminan bagi kehidupan kita. Ketika kita menjadi benar, Allah akan melepaskan kita dari mara bahaya, dari sebuah hukuman yang akan diberikan oleh Allah. Orang-orang benar akan dilepaskan oleh Allah, dan Allah memperhitungkan kehidupan orang benar di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Oleh karena itu, melalui firman ini kita mau diajak agar tetap mempertahankan kebenaran di tengah-tengah banyaknya ketidakbenaran. Pertahankanlah kebaikan, pertahankanlah imanmu kepada Kristus Yesus ketika banyak orang yang akan berbuat jahat dan menyangkal Yesus dalam kehidupannya.
bagi orang yang melakukan kebenaran, yang melakukan tindakan yang benar, dia akan menjadi dilepaskan oleh Allah. Allah menyayanginya dan memperhitungkan kebaikannya untuk melepaskan orang-orang di sekitarnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita pada saat ini krisis oleh orang-orang benar, marilah menjadi tetap sebagai orang benar. Ketika pada saat ini banyak orang yang menjadi mengutamakan hawa nafsu, keinginan, dan dikuasai oleh pikiran dan hati yang jahat, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus tetap berpegang kepada kebenaran, kepada kasih, dan mengandalkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita orang-orang di sekitar kita menjadi mendapat kelepasan, mendapat kebenaran. Oleh karena itu, biarlah firman ini menjadi meneguhkan dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan, dan Tuhan melepaskan kami, melepaskan orang di sekitar kami ketika mereka berbuat ketidakbenaran oleh karena ada orang benar. Biarlah kami yang mempercaya kepada Kristus Yesus menjadi sarana kelepasan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.